بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا على والشفاعة رسول الله وعلى آله نعت الصالح حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآله يوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجب في حقه تعالى الوحدانية. Wajibu dan wajib adalah fi haqqihi ta'ala, dalam haknya Allah ta'ala, al-wahdaniyatu, apa sifat wajib wahdaniyah, fi dzati, dalam zat, wa fi sifati, dan dalam sifat, wa fil af'ali, dan dalam af'al. Saya baca dulu. Wa ma'na wahdaniyati, dan maknanya sifat wahdaniyah fi dzati, dalam zat. Annaha ay annal wahdaniyata fi dzat laisat murakkabatan min ajza'in muta'addidatin. Saya baca dulu. Wa ma'na al-wahdaniyati fi sifati annahu laisa sifatani fa akthar min jinsin wahidin ka qudrataini wa kadza wa laisa li ghairihi sifatun tashabaha sifatahu ta'ala. Wa ma'na wahdaniyati fil af'ali annahu laysa li ghairihi fi'lun min al af'ali. Ada? Ada enggak? Udah, kamu mah matangnya aja lah, keterangannya aja udah. Wahdaniyah ini saya bagi nanti 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan, panjang wahdaniyah ini. Kelihatan enggak? Jadi Allah punya sifat wajib wahdaniyah. Dalam kitab ini ada kata, ada bahasa, ada kata wajib. Makna wajib dalam kitab Tijan ini adalah wajib akli. Jadi tidak dimengerti kalau Allah tidak punya sifat wahdaniyah. Aneh. Makanya wajib akli di sini Allah punya sifat wajib wahdaniyah. Bagaimana pandangan syar'i? Bagaimana pandangan hukum agama? Maka pandangan hukum agama wajib setiap orang mukallaf. Kamu nih mukallaf. Semua orang mukallaf wajib beriktikad bahwa Allah itu wahdaniyah. Allah itu punya sifat wahdaniyah. Konsekuensinya apa? Kalau orang tidak beriktikad bahwa Allah itu wahdaniyah, konsekuensinya orang tersebut perilaku tidak percayanya kufur, maka imannya tidak sah. Kalau dia tidak beriktikad bahwa Allah itu wahdaniyah. Ngerti nggak? Nggak ngerti kan?
Apalagi yang baru masuk pasti nggak ngerti lah. Lihat, wahdaniyah ini secara bahasa artinya memang satu. Secara bahasa, ya kan? Tetapi maknanya wahdaniyah itu dalam kitab ini adalah tunggal. Maknanya sama nggak? Tunggal sama satu? Sama nggak? Sama nggak? Maknanya wahdaniyah Allah itu adalah tunggal. Apa maksudnya? Satu yang tidak ada duanya. Melihat? Atau satu yang tidak terdiri dari bagian-bagian, setengah ataupun seperempat. Utuh. Bingung kan? Utuh. Tauhid. Allah itu tidak terikat oleh bilangan. Makanya sifat wahdaniyah ini kategorinya salbiyah. Saya pernah mendengar. Jadi sifat salbiyah itu dari mulai iqtidam sampai wahdaniyah. Apa salbiyah mananya? Mencabut sesuatu yang tidak pantas bagi Allah. Ketika ada orang bertanya, berapa Allah? Kam? Tidak pantas pertanyaan itu bagi Allah. Tercabut. Allah wahdaniyah. Allah tunggal. Satunya Allah, maknanya tunggalnya Allah tidak terdiri dari dua atau tiga. Yang tidak ada dua atau tiganya. Tunggalnya Allah, satunya Allah, bukan terdiri dari setengah, seperempat, ataupun 1/8 atau 1/, berapa? Kenapa? Allah, zat Allah tidak pantas dipertanyakan kam. Salbiyah. Wahyu salbiyah mencabut sesuatu pertanyaan kam. Berapa Allah? Katakan qul huwallahu ahad. Tetapi makna ahad di situ satunya itu Allah, tidak ada 2, 3 dan 4-nya, atau satunya Allah adalah tidak terdiri dari bagian setengah atau seperempat atau 1/3 atau berapa? Awalnya tunggal. Esa itu beda dengan satu. Paham gak? Paham gak nih? Nggak paham nanya boleh. 3 kali pertemuan lah Pak boleh nih. Panjang banget. Nih, para ulama tauhid wahdaniyah itu semua orang muslim itu, orang mukallaf, bukan hanya beriktikad wahdaniyah mewujudnya Allah. Jadi kalau dalam para ulama itu mengatakan ada, kamu pernah dengar nggak? La ilaha illallah. Terus la mawjuda Illallah. Terus La ma'budah la ilaha illallah, la ma'buda illallah. illallah. Saya terangin. Terus apa enggak? La ilaha illallah, Maka la matluba la maqluba. illallah. Wah parah ini kamu tahu ini. La yang keempat apa? La ilaha illallah, la maqsuda illallah.
Nih, ini penting kamu. Semua orang mukallaf itu wajib beriktikad wahdaniyah mewujudnya Allah. Lagi mengesahkan, wajib semua orang beriktikad mengesahkan mewujudnya Allah, keberadaannya Allah, adanya Allah, baik dalam zatnya, ini saya terangin, atau dalam sifatnya, atau dalam af'alnya. Nggak mengerti kan? Jadi kalau orang beriktikad bahwa Allah itu ada dua, musyrik. Paham? Paham? Jadi wajib mengesahkan mewujudnya Allah, mentauhidkan, mengesahkan mewujudnya Allah. Zat Allah itu tunggal. Paham gak? Yang kedua, la ma'budu illallah. Semua orang mukallaf wajib menwahdaniyahkan, wajib mengesahkan hanya kepada Allah lah beribadah. Paham gak? Hanya kepada Allah lah yang wajib diibadahi sama kita. Itu mewahdaniyahkan ma'bud namanya. Kalau orang ibadah kepada Allah, tapi di selain dia ibadah kepada selain Allah, namanya musyrik. Paham gak? Orang musyrik itu maknanya apa? Dia percaya kepada Allah, ibadah kepada Allah, tapi di selain dia ibadah kepada selain Allah, baik dalam i'tikad atau perilaku. Paham gak? Musyrik. Di selain kamu ibadah sholat, tapi di selain kamu ibadah berritual, nyembah pohon. Nah, kamu aja. Jadi wajib mentauhid, mengesahkan hanya kepada Allah lah yang wajib diibadahi sama kita. Paham gak? Mana? Yang ketiga adalah matluba. Dalamnya nih, tidak ada yang wajib diikuti oleh kita kecuali Allah. Mewahdaniyahkan matlubnya, mewahdaniyahkan perintahnya, mewahdaniyahkan larangannya. Jadi kita berbuat dalam muka bumi ini, berbuat kebaikan memang karena tuntutan Allah. Paham gak? Kalau orang tidak mewahdaniyahkan matlubnya Allah, kata para ulama tauhid, dia mengatakan syirkul khafi, maka perbuatannya adalah syirik yang samar alias riya. Nih, kamu ngaji Quran. Kenapa kamu ngaji Quran? Kenapa? La matluba illallah. Kenapa kamu salat? La matluba illallah. Kenapa kamu ngaji talabul ilmi? La matluba illallah. Aku melakukan ini karena tuntutan perintah Allah. Maka orangnya bukan syirkul khafi, bukan. Fasik namanya. Fasik. Orang yang tidak mewahdaniyahkan matlubnya, maka dia menjadi orang fasik. Paham maksudnya? Fasik itu orang berdosa. Dia tidak mengikuti perintah Allah, tidak mengikuti larangan Allah, namanya fasik, berbuat maksiat ya. Kenapa kamu salat? Karena mengikuti perintah Allah. Kenapa kamu tidak minum arak? Karena saya mengikuti larangan Allah. Kenapa kamu ngaji? Karena aku mengikuti perintah Allah. Namanya la matluba illallah. Orang yang tidak mengikuti mewahdaniyahkan matlubnya Allah, maka dia fasik, tidak bertakwa. Nanti nggak ngerti syukur.
Nanti alhamdulillah. Nanti ya? Nanti. Boleh bertanya makanya. Yang keempat, la ilaha illallah maksudullah. Wajib bagi kita mewahdaniyakan maksudnya. Kita sholat maksudnya apa? Apa sholat? Mendapatkan keridhaan Allah. Kita ngaji apa maksudnya? Mendapatkan keridhaan Allah. Kalau orang tidak mewahdaniyakan, tidak mengesahkan maksudnya, maka dia tadi syirkul khafi, riya namanya. Ada orang ngaji, tujuannya bukan hanya karena Allah. Diselain karena Allah, diselain pengen dipuji. Dia tidak mewahdaniyakan maksud. Sama. Kamu baca Quran depan orang. Kenapa kamu baca Quran? Apa tujuan kamu baca Al-Quran? La maksuda illallah. Aku baca Al-Quran hanya untuk mendapat keridhaan Allah. Kenapa kamu tidak pacaran? Kalau karena enggak laku, kamu ini tidak la matluba illallah. Benar? Kenapa kamu tidak jalan sama perempuan geneng-geneng? Ustaz, enggak laku. Kamu bukan la matluba illallah. Kenapa kamu enggak maksiat? Kenapa kamu enggak pakaian seksi perempuan? Kenapa? Ustaz, yang punya cuma ini, bukan karena Allah. Semua apa yang kita lakukan di alam muka bumi ini harusnya memang karena mengikuti perintah Allah, karena menjauhi larangan Allah. Namanya la ilaha illallah, la matluba illallah. Sekarang tujuannya sama-sama pakai kerudung, sama-sama kamu tidak punya pacar, sama-sama tidak gandengan tangan sama perempuan, sama-sama tidak minum arak. Apa maksudnya kamu? Ustaz, saya pengen supaya ada cewek yang naksir sama saya biar saya disangka solih. Ustaz, biar saya calon mertua saya biar muji saya, biar senang sama saya. Saya akhirnya mau ngaji. Apa maknanya? Kamu tidak mewahdaniyakan maksud. Harusnya apa? La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Kenapa kamu sholat? Karena saya tujuannya mendapatkan keridhaan Allah. Kenapa kamu tidak pacaran? Karena saya takut berdosa. Karena saya tujuannya biar keridhaannya Allah. Paham gak? Itu wahdaniyah. Jadi benar-benar orang apa? La ilaha illallah itu artinya, itu ada yang dibuang kalimatnya sebenarnya. La ilaha aslinya loh. La ilaha mawjud illallah. Jadi tidak ada Tuhan yang wajib disembah maksudnya. Artinya loh. Ya artinya itu sebenarnya. La ilaha mawjudun illallah. Tidak ada Tuhan, bukan tidak ada Tuhan itu bukan menafikan Tuhan. Ada yang dibuang. Maknanya tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah. Kalau la ilaha illallah sendiri. Tidak ada Tuhan yang mawjud, itu mawjud kecuali Allah. Tuhan itu banyak, benar? Yang mau Tuhan itu banyak kan? Manusia kan yang mau Tuhan, tapi Tuhan aku adalah illallah. Paham gak? Ada lagi? Mau lanjutin? Nggak boleh? Oke. Ini sebenarnya udah ditanya sama saya, tapi nggak apa-apa. Bagaimana hukumnya orang imannya taklid? Kamu kan taklid semua. Ya, kita belajarnya kita dari kecilnya nggak belajar tauhid, belajarnya nyanyi,
Kalau kamu balonku ada 5. Orang zaman sekarang kan gitu. Lebih bangga masuk PAUD yang belajarnya apa? Nyanyi-nyanyi daripada belajar agama. Belajar Al-Quran malas-malas orang, belajar agama malas-malas. Ini para ulama berbeda pendapat. Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan tidak sah iman. Ada yang mengatakan. Tapi yang paling afsah adalah orang berimannya taklid, imannya karena taklid, hukumnya sah. Tapi ada kewajiban untuk terus mencari ilmu. Paham gak? Kalau dia tak hanya taklid tidak mencari ilmu, maka dia berdosa. Sah imannya tapi berdosa. Paham gak kalian? Jadi kamu masih taklid tapi terus belajar, yang akhirnya kamu mengetahui bagaimana sebenarnya tauhid itu. Ya, paham gak? Ini penting loh. Orang nggak belajar tauhid itu bahaya, masya Allah. Makanya saya katakan awal wajibin ala insani ma'rifatullah. Awal kewajiban bagi semua manusia itu adalah mengetahui Allah. Maksudnya apa? Mengenal Allah. Maksudnya apa? Belajar tauhid. Paham gak? Soalnya ada orang sholat, orang zakat, orang puasa, tapi dia menyangka bahwa Allah itu putih. Coba, udah saya pernah bertemu dengan Allah loh. Waktu saya sholat tuh ada tiba-tiba datang pakai jubah putih set. Orang bodoh tauhid, dia menyangkanya Allah. Hati-hati kan. Ustaz, saya dapat wahyu, dapat bisikan dari gaib, harus begini. Masya Allah. Banyak orang-orang bodoh, sholatnya sholat, ngajinya, maju Qurannya bisa, tapi banyak orang tidak belajar tauhid yang akhirnya malah menjadi musyrik, yang akhirnya malah batal imannya. Banyak orang-orang itu, kamu kalau saya pernah mengisi pengajian di beberapa tempat itu banyak cerita yang bertanya gitu, karena suka ada yang bisikin gaib. Jadi kemana-mana itu tergantung gaib, tergantung bisikan. Orang percaya sama kayak gitu. Itu namanya setan atau jin. Agama itu jelas, paham gak? Syariat itu jelas, diajarkan oleh Rasulullah. Nggak ada gaiban-gaiban kayak gitu yang ngasih tahu sama kamu, nggak ada. Ikuti ajaran Islam, itu yang benar. Banyak, kadang sampai ada orang malam-malam keluar keliling. Itu katanya ada bisikan harus keliling, harus keluar, harus tinggal di sini karena bisikan. Jangan nunggu bisikan kamu, lihat syariat agama. Daripada keliling mending baca Quran. Aneh-aneh aja. Anak-anak kuliah itu banyak. Anak kuliah itu kayak pintar kayak bodoh sebenarnya kalian ini. Lihat, seperti cendekiawan kamu, tapi sebenarnya hatinya terganggu. Banyak, ya. Hatinya gelisah, kering, kerontang. Kayak kalian ini, seperti ganteng-ganteng, seperti cendekiawan, padahal hatinya kosong. Ya kan? Kenapa? Tidak mau belajar agama yang kuat. Hati, ya. Banyak loh yang gitu. Kenapa orang bisa ngaku nabi? Kenapa? Tauhidnya yang lemah. Kenapa kamu ngaku wali? Kalau wali mujbir nggak apa-apa kalau punya anak, bener. Kalau bab nikah bener ada wali mujbir, semua orang tua itu bapak namanya wali mujbir. Tapi belum tentu waliullah kamu. Tapi tiba-tiba Ustaz saya ini wali, siapa yang bertemu malaikat, siapa tahu bertemu Jibril, siapa bertemu macam-macam. Koplo kamu. Baca Quran aja nggak bisa, jadi wali dari mana kamu? Hah? Hadis aja nggak apa satu pun jadi wali. Coba
Aneh kan? Awas hati-hati. Kalau ada mahasiswa yang ngaku-ngaku wali, ucapannya katanya bisa menerka masa depan, justru orang yang seperti itu yang dimasuki oleh jin, yang dikuasai dirinya oleh setan. Tidak boleh kamu menerka-nerka hidup. Jadi kalau kamu datang ke orang, ngaku orang pinter, tiba-tiba kamu ini nanti jodohnya orang Majalengka, bohong. Betul? Ada orang mau usaha ke Jakarta, datang dulu ke dukunnya. Tipis perbedaan dukun sama kiai zaman sekarang itu. Nah, tipis banget. Ya. Kata gurunya, kamu itu kalau pengen maju usahanya jangan ke barat, ke timur, coba gimana? Aja sampai nggak jadi usahanya ke Jakarta. Ya. Orang udah khidbah sama orang Jawa Timur, datang ke dukunnya, ke gurunya, kata gurunya, kamu ini kalau pengen rumah tangganya baik, jadinya jangan orang timur, orang barat. Coba, orang zaman sekarang, Masya Allah. Kalau kamu menemukan orang itu, kamu belajar tauhid. Saya tidak percaya sama orang-orang seperti kamu, yang mengetahui semua kejadian yang akan terjadi itu hanya Allah. Kewajiban kita adalah mengikuti syariat agama. Gitu. Kalau mau nikah, jangan pernah sama itu minta nasihat sama para ulama. Ulama mengatakan tunkahu al-mar'atu, nikahilah perempuan itu 4 kriterianya. Perempuan terimalah, laki-laki kategorinya 4 sama. Gitu. Agama. Satu apa kategorinya? Jadi ngomongin nikah nih. Antum gak pengen nikah juga kan? Laki-laki pengen nikah gak? Laku gak? Yang penting keinginan dulu orang itu, benar. Yang penting keinginan. Kalau orang pengen nikah mati, maka dia di hari mahsyar nanti akan mendapatkan minuman anak-anak surga yang dikirim dari surga. Kalau punya keinginan nikah, walaupun keburu mati, benar. Jadi hari mahsyar itu orang akan merasa kehausan. Ini dulu kehausan. Semua orang merasa panas, merasa teriknya matahari pada saat itu. Tersiksa, kehausan sangat panas. Tiba-tiba akan ada Allah mengutus para anak-anak dari surga membawa air dari surga. Anak-anak itu memberikan air kepada orang-orang yang menikah di alam muka bumi, di alam dunia yang menikah. Ditanya, ada seorang bujangan nggak dapat. Kenapa saya nggak dikasih? Apa jawaban dia? Anak-anak itu dari surga. Saya ini adalah anak-anak yang mati di alam dunia sebelum balik. Sebelum balik saya mati di alam dunia, maka saya menjadi pelayan-pelayan surga. Dan kami diutus oleh Allah dari surga untuk membawakan air ini dari surga, memberikan kepada orang-orang mukmin, orang-orang beriman yang di alam dunianya menikah dan punya anak. Tidak punya anak pun sama, kayak bagian. Bujangan gimana? Tidak dapat kalau tidak punya keinginan menikah. Kenapa? An-nikahu sunnati wa man raghiba sunnati falaysa minni. Nikah itu kata Rasul, sunnahku. Kalau kamu membenci nikah, maka kamu bukan umat kami. Walaupun kamu belum laku, minimal keinginannya kamu ada untuk menikah. Keburu mati, alhamdulillah di surga nanti dapat kamu. Ya, tidak boleh kamu, Ustaz saya mau kamu menikah. Dosa kamu. Nah, ingin menikah nggak? Ingin menikah nggak? Ingin menikah nggak? Paling keras laki-laki. Masya Allah. Lanjut, sama tadi. Putra itu bagaimana? Wahdaniyahnya Allah itu terbagi 3 kategorinya. 1 wahdaniyah fil dzat, 2 wahdaniyah fil sifat, yang ketiga wahdaniyah fil af'al. Saya terangin.
Ini susah, tapi harus tahu kamu. Yang pertama wahdaniyah fi dzat. Jadi Allah itu kamu wajib beriktikad bahwa Allah itu tunggal dalam zatnya. Lihat. Salbiyah mencabut apa? Dua. Mencabut kam. Ini bahasa tauhid ya. Tapi enggak apa-apa kamu ngerti pokoknya mudah-mudahan dapat pahala aja lah. Satu, ada yang disebut kam munfasil. Dua, kam muttasil. Nih, baru dengar kan? Baru dengar nggak? Apa udah pernah dengar? Hah? Udah pernah dengar belum? Kamu dari kecil ngajinya apa? Nggak ngerti ya. Hei, kamu dari dulu ngajinya apa? Nggak pernah dengar kayak gitu. Jihad terus kamu dengar. Parah. Nah, apa itu kamun fasil? Mencabut sesuatu yang tidak pandai bagi Allah, kamun fasil. Apa itu? Kamu itu apa? Berapa? Unsur-unsur di luar zat Allah. Jadi tidak mungkin ada Allah itu ada dua, ada tiga, ada empat, tidak mungkin. Namanya kamun fasil. Maka tadi Allah itu bukan satu maknanya, tapi apa? Tunggal. Satunya Allah, tidak ada dua, tidak ada tiga, tidak ada empat. Namanya kamun fasil itu. Paham gak? Paham gak? Hah? Enggak? Mustahil ada Allah yang kedua atau yang ketiga. Maksudnya enggak? Hah? Nanti pertanyaan mana? Ada kam muttasil. Kam muttasil itu tercabut, pada itu mencabut sesuatu yang tidak pantas bagi Allah yang di dalam zatnya. Mencabut sesuatu hal bahwa Allah itu tidak terdiri dari beberapa bagian. Tidak seperti manusia ada tangannya. Bagian atas, bagian belakang, bagian kepala, tangan. Allah itu tunggal dalam zatnya, tidak terdiri dari juzi-juzi. Ngerti gak? Tidak terdiri dari bagian-bagian. Paham gak maksudnya? Nanti apa sih? Iya, coba. Kalau kamu satu ya? Abik ini berapa? Abik satu di sini. Tapi abik terdiri dari kepala, terdiri dari kaki, terdiri dari tangan. Betul nggak? Terdiri dari ruh, terdiri dari jasmani, dari rohani. Namanya abik. Allah mustahil seperti itu. Allah tunggal dalam zatnya. Zat Allah tidak terdiri dari bagian-bagian dia seperti makhluknya. Tunggalnya Allah. Maka tadi diartikan itu satu, tapi satunya Allah bukan berarti ada setengahnya, bukan berarti ada seperempatnya, tapi tunggal, tidak seperti itu. Paham gak? Paham gak? Ngerti gak nih? Pasti banyaknya nanti. Tapi dapat pahala lah, insyaallah. Hah? Lanjut. Panjang loh, asik panjang nih. Boleh lanjut nggak? Lanjut wahdaniyah fi sifat. Masih mudah, tapi nanti fil afal susah. Wahdaniyah fi sifat sama. Mencabut kam munfasil, mencabut kam muttasil. Sama. Maknanya apa kam munfasil? Tidak mungkin ada sifat yang dipunyai oleh selain zat Allah. Paham gak? Allah kudrat. Tidak mungkin ada makhluk yang punya kudrat seperti Allah.
Paham gak? Allah itu iradah. Tidak mungkin ada makhluk yang mempunyai atau sesuatu yang mempunyai sifat seperti iradahnya Allah. Allah itu ilmu. Tidak mungkin ada makhluk apapun yang mempunyai sifat ilmu seperti ilmunya Allah. Namanya kamun Munfasil. atau mencabut dari kamun tasya. Allah punya sifat kudrat, hanya satu kudratnya Allah. Tidak ada kudrat kedua, kudrat ketiga, Allah nggak ada. Kudratnya Allah satu. Ilmunya Allah satu. Paham nggak? Paham? Ya boleh. Lanjutin. Jam 1 nih. Bersambung ya? Nanya aja dulu. Bersambung. Apa? Itu nanti kamu saya terangin dalam bab kalam. Nah, kamu datang terus, nanti terbuka. Bab kalam teman. Sifat kalam nanti ada. Allah kan punya sifat. Ini baru salbiyah. Setelah wadaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam. Itu membahas tentang bagaimana hubungan dengan Al-Quran. Ya, nanti malah bingung kalau ini. Nah, apa? Ada lagi? Ada lagi? Udah? Lanjut? Minggu depan lah. Nanti kepukul bingung. Hafalin dulu itu bahasa-bahasanya. Kamu gak pernah dengar kayak gini. Boleh? Ini. Ya. Bagaimana? Kalau di sini kan la ilaha illallah maqsuda illallah. Ya, orang melakukan suatu perbuatan itu tujuannya adalah untuk mendapatkan ridhonya Allah. Bagaimana kalau orang masih ingin mendapatkan pahala? Kategorinya masih ikhlas. Kategorinya masih kategori ikhlas. Tapi paling tingginya keikhlasan adalah hanya mendapatkan ridhonya Allah, tidak mengharapkan surga, tidak mengharapkan pahala. Paling tingginya ikhlas. Tapi mendapatkan pahala pun masih kategori ikhlas. Dan tidak boleh itu tadi syirkul khafi. Orang melakukan perkara ibadah, melakukan perbuatan, di selain dia ingin mengharapkan ridha Allah, tapi selain ingin mengharapkan pujian manusia atau pujian makhluknya lah. Namanya syirkul khafi. Paham gak? Paham gak? Apa Andi? Hai, nih, ini penting. Allah menyembunyikan keridhaan Allah. Sama. Dalam dunia Allah menyembunyikan keridhaan Allah. Tidak ada yang tahu apakah Allah ridho atau sudah tidak pada dirinya. Tetapi Allah memberikan jalan. Bagaimana Allah ridho? Ketika orang berbuat melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah dengan ikhlas dan dengan benar ilmunya. Allah ridho. Tapi pada dasarnya Allah menyembunyikan keridhaan Allah. Makanya tidak boleh hukumnya orang ujub. Paham gak? Ujub. Merasa dirinya udah dekat dengan Allah, merasa dirinya udah paling takwa, merasa dirinya udah paling benar. Haram hukum. Karena kamu tidak tahu apakah sholat kamu sudah diterima atau tidaknya oleh Allah. Kewajiban kita adalah sholat mengikuti ajaran syariat agama. Rukun sholatnya bagaimana, sunnah sholatnya bagaimana. Karena apa? Allah menyembunyikan keridhaan Allah. Itu tidak boleh. Kamu merasa, oh saya sudah diridhoi oleh Allah. Tidak ada yang tahu itu. Maka tidak boleh juga menyepelekan kepada orang. Ngerti ya? Tidak boleh kamu menghinakan orang. Belum tentu kamu lebih baik daripada orang yang kamu hina sebenarnya. Kenapa? Allah menyembunyikan keridhaan Allah.
Lagi? Dah? Dulu lah, Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jilid 3 nih, pada nih atau jilid 4 lah. Panjang maksudnya. Nanti itu kamu kena Al-Quran sebab kalam nanti ada. Nah, simpen di Indra sih. Nah, dibalikin lagi. Tadi pada kemana ya?